Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 25 Agustus 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya pengantara kami dengan Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca nasihat firman-Mu, kiranya rohnya Yesus menuntun kami, agar kami semua mengerti dan diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Carla Tikonuwu. Silakan, Saudari Carla. Renungan hari ini berjudul Bahaya dari Sifat Percaya Diri Sendiri. Ayat inti terdapat dalam 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Sifat percaya pada diri sendiri mengarah pada pengabaian, perhatian, dan doa yang rendah hati pertobatan. Ada godaan-godaan lahiria yang harus dihindari, dan musuh-musuh batinia, serta kebingungan yang harus diatasi, karena iblis menyesuaikan pencobaan-pencobaannya terhadap karakter-karakter dan watak-watak yang berbeda dari individu-individu. Jemaat Kristus selalu dalam bahaya. Iblis berusaha untuk menghancurkan umat Allah, dan pikiran satu orang, penilaian satu individu tidak cukup untuk dipercaya. Kristus akan menyatukan para pengikutnya bersama dalam kekuatan jemaat, mematuhi peraturan, memiliki kaidah dan disiplin, dan semua orang tunduk satu sama lain, menghargai orang lain lebih baik dari diri mereka sendiri. Persatuan dan keyakinan sangat penting bagi kemakmuran jemaat. Jika semua anggota jemaat merasa bebas untuk bergerak secara independen dari yang lain, mengambil jalan mereka sendiri yang ganjil, bagaimana jemaat bisa berada dalam keselamatan di saat bahaya dan risiko? Kemakmuran dan keberadaan sebuah jemaat tergantung pada tindakan, persatuan, dan saling percaya dari para anggotanya. Ketika pada saat yang kritis, seseorang menyembunyikan alarm bahaya, ada kebutuhan akan pekerjaan yang cepat dan aktif, tanpa berhenti bertanya dan mengumpulkan seluruh subjek dari ujung ke ujung, sehingga membiarkan musuh mendapatkan keuntungan dengan penundaan, maka tindakan kesatuan dapat menyelamatkan banyak jiwa dari kebinasaan. Allah ingin umatnya bersatu dalam ikatan terdekat persekutuan Kristen. Keyakinan pada sesama anggota jemaat adalah penting bagi kemakmuran jemaat. Persatuan aksi adalah penting dalam krisis agama. Satu langkah ceroboh, satu tindakan yang tidak hati-hati, dapat menenggelamkan jemaat ke dalam kesulitan dan cobaan yang mungkin tidak akan pulih selama bertahun-tahun. Salah satu anggota jemaat yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan dapat memberi keuntungan bagi musuh besar yang akan mempengaruhi kemakmuran seluruh jemaat, dan banyak jiwa mungkin hilang sebagai akibatnya. Yesus mau para pengikutnya tunduk satu sama lain, lalu Allah dapat menggunakannya sebagai alat untuk saling menyelamatkan, karena seseorang tidak dapat membedakan bahaya yang dilihat mata orang lain dengan cepat. Tetapi jika kehendak yang tidak dapat membedakan kepercayaan mematuhi peringatan itu, mereka dapat diselamatkan dari kebingungan dan cobaan yang besar. Testimonies for the Church, Jilid 3 halaman 445 dan 446. Terima kasih atas penata layanan Saudari Carla. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, kembali untuk memahami lebih baik pesan dari renungan hari ini, perlu kita lihat secara ringkas isi dari nasihat tersebut. Karena jika tidak, maka berbagai macam pemahaman bisa terjadi. Renungan hari ini dikutip dari buku Testimonies for the Church Volume 3, bab 36 tentang kesatuan di dalam gereja.
Mari kita lihat beberapa cuplikan agar dapat memahami dan melihat tujuan nasihat ini diberikan. Testimonies for the Church volume 3 halaman 435 paragraf 2 menceritakan, ditunjukkan kepada saya kasus saudara B dan diarahkan kembali ke saat pertama kali dia menerima kebenaran. Kebenaran itu kemudian memiliki pengaruh yang mengubahkan hidupnya. Sedikit banyak diri sendiri hilang dalam minatnya yang dia rasakan akan kebenaran. Dia berusaha untuk menunjukkan imannya melalui karya-karyanya dan kepentingan pribadinya dijadikan nomor 2. Dia menyukai pekerjaan Tuhan dan dengan riang berusaha untuk memajukan kepentingan tujuannya. Tuhan menerima upayanya untuk melayani dia dan tangan Tuhan membuatnya makmur. Jadi, ada seorang yang disebut saudara B. Awalnya, kebenaran yang dia terima mengubahkan hidupnya. Dia melayani Tuhan dengan sukacita, bahkan Tuhan memberkati dia. Namun, dalam halaman 435 paragraf 3, Nyonya White menceritakan, diperlihatkan kepada saya bahwa saudara B tidak menyenangkan Allah dan mendatangkan kegelapan besar ke atas dirinya sendiri ketika dia menetapkan penilaiannya yang bertentangan dengan penilaian saudara-saudaranya sehubungan dengan cara yang benar untuk menjalankan hari Sabat. Saudara B berubah, dan perubahan yang terjadi berbeda dengan perubahan yang pertama. Yang pertama, kebenaran yang ubahkan dia, dan Tuhan berkati. Sekarang perubahan yang terjadi adalah karena dirinya sendiri dan Tuhan tidak senang. Perhatikan, penilaiannya dia bertentangan dengan penilaian saudara-saudaranya. Apa yang terjadi? Kembali dalam buku yang sama, bab yang sama, halaman 436, paragraf 1, yang White lanjutkan. Saudara B sangat lemah dalam beberapa hal. Dia menyukai pujian dan sanjungan. Dia menyukai kesenangan dan penghormatan. Dia meninggikan dirinya sendiri dan berbicara banyak serta berdoa sedikit, dan Allah membiarkan dia pada kelemahannya sendiri, karena dia tidak menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah. Saudara B memiliki kesempatan untuk menabur benih kebenaran, tetapi dia tidak bertumbuh sebagaimana mestinya. Malah, dalam halaman 437 paragraf 2, Nyonya White menyatakan, dia menjadi berprasangka jahat dan curiga terhadap orang-orang yang Allah ingin dia percayai. Dia melihat hal-hal dalam terang yang menyimpang dan pertemuan-pertemuan yang seharusnya menjadi sumber kekuatan yang besar baginya, malah mencederai. Oleh karena hal ini, membuat saudara B memiliki sedikit rasa hormat atau segan terhadap saudara-saudaranya. Dia berpikir bahwa penilaiannya dan pengetahuan serta kemampuannya lebih tinggi dari mereka. Oleh karena itu, dia tidak akan menerima apapun dari mereka, atau mempercayai penilaian mereka, atau berusaha untuk berunding dengan mereka, kecuali dia dapat memimpin dan mengajar mereka. Dia akan bertindak menurut penilaiannya sendiri, terlepas dari perasaan, kesedihan, atau permohonan saudara-saudaranya. Nyonya White jelaskan dalam paragraf berikutnya bahwa saudara B lama kehilangan penyerahan kepada Allah. Dia tidak menjaga jalan jiwanya dari saran-saran setan. Saya melihat, kata Nyonya White, bahwa para malaikat Allah sedang mencatat kata-kata dan tindakannya. Dia semakin jauh dari terang surga. Kemudian masih dalam buku yang sama, bab yang sama, halaman 444, paragraf 2, Nyonya White menyatakan, kepercayaan diri saudara B sangat bagus dan merupakan jerat yang menakutkan baginya. Jika dia tidak mengatasi sifat berbahaya ini dalam karakternya, itu akan membuktikan kehancurannya. Jadi kepercayaan diri saudara B adalah sifat berbahaya yang dapat menghancurkan dirinya. Inilah sebabnya judul renungan hari ini berbicara tentang bahaya sifat percaya diri. Setan menggunakan sifat berbahaya ini untuk menghancurkan umat Allah. Pemikiran satu orang, penilaian satu orang dipaksakan kepada jemaat, dan ini merusak serta memecah jemaat. Yang dapat menyatukan jemaat bukan opini seseorang, bukan pemikiran satu orang, tetapi manusia Yesus Kristus.
Renungan hari ini dalam paragraf 3 berkata, Allah ingin umatnya bersatu dalam ikatan terdekat persekutuan Kristen, atau dalam bahasa Inggris punya White tulis Christian Fellowship. Nah, apakah persekutuan Kristen ini? Bapa Kita Peduli halaman 143 paragraf 2 menjelaskan. Persekutuan kudus dengan Kristus akan menyatukan persaudaraan dalam ikatan yang paling menyenangkan dari persekutuan Kristen, Christian Fellowship. Hati mereka akan disentuh oleh belas kasihan ilahi terhadap satu sama lain. Persekutuan Kristen adalah persekutuan kudus dengan Kristus, sebab hanya dalam Yesus terdapat persatuan sejati. Dan persekutuan dengan Kristus adalah yang dibutuhkan oleh saudara B juga. Itu sebabnya Nyonya White menuliskan dalam buku Testimonies for the Church volume 3, halaman 448, paragraf pertama, yang berbunyi, diperlihatkan pada saya bahwa satu-satunya posisi aman bagi saudara B adalah duduk di kaki Yesus dan belajar jalan hidup dengan lebih sempurna. White juga menceritakan bahwa saudara B ini coba mempersoalkan dasar iman Advent saat itu, khususnya tentang hari Sabat. Dan jangan lupa bahwa buku Testimonies for the Church volume 3 ini ditulis tahun 1872, yaitu pada masa gereja Advent adalah non-trinitas. Nah, yang menarik bahwa pada tahun 1872 tersebut, buku dasar iman Advent pertama kali diterbitkan. Berikut cuplikannya. Judulnya adalah sebuah deklarasi dari prinsip-prinsip dasar yang diajarkan dan dipraktekkan oleh Advent hari ke-7. Dasar iman pertama adalah ada satu Allah dan Dia hadir di mana-mana oleh kehadiran Roh Kudus-Nya. Kemudian, dasar iman kedua adalah ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, anak dari Bapa yang kekal. Selanjutnya, dasar iman yang ketiga tentang Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dasar iman keempat tentang baptisan diselamkan. Dan untuk hari Sabat, terdapat pada dasar iman yang ke-12. Tidak ada dasar iman untuk Trinitas serta Allah Roh. Sebab pada masa tersebut, Advent adalah non-Trinitas. Nah, ada pendeta dalam gereja Advent yang sekarang ini menyatakan bahwa meski dasar iman ini dicetak, tetapi tidak disetujui oleh semua. Cerita yang sebenarnya adalah, salah seorang pionir bernama John Loughborough berkata, dalam Review and Herald, Oktober 8 tahun 1861 yang berkata, langkah pertama kemurtadan adalah dengan membentuk sebuah kredo. Kredo itu adalah dasar iman. Memberitahu kita apa yang akan kita percayai. Yang kedua adalah untuk membuat pengakuan iman itu sebuah ujian persekutuan. Yang ketiga adalah menguji anggota dengan kredo tersebut. Yang keempat, mencela sebagai bidat orang-orang yang tidak percaya kredo itu. Dan kelima, untuk memulai penganiayaan terhadap hal tersebut. Saya memohon agar kita tidak berpola mengikuti gereja-gereja yang tidak dapat dipercaya pada langkah yang diusulkan. Apakah semua yang dikatakan oleh Loughborough ini terjadi? Sudah terjadi semuanya. Ada umat Allah yang dicela dan dianiaya jiwanya hanya karena buku doktrin. Jadi, pada saat ide membuat buku dasar iman ini dikemukakan, beberapa tidak setuju. Salah satunya adalah John Loughborough, karena bagi mereka itu meniru pola gereja-gereja yang tidak dapat dipercaya. Karena bagi mereka, Alkitablah dasar iman Advent yang sejati. Dan perhatikan, pernyataan ini disampaikan oleh John Loughborough tahun 1861. Dan setelah beberapa kali diskusi, akhirnya disepakati bahwa yang diterbitkan adalah prinsip dasar yang diajar dan dihidupkan oleh gereja Advent. Itulah judul depannya, dan bila kita baca kalimat pendahuluannya, disebutkan bahwa Alkitablah dasar iman yang terutama, dan buku yang dicetak ini bukan sebagai otoritas atas umat. Oleh karenanya, akhirnya buku tersebut dicetak. Nah, kembali ke saudara B. Kebutuhan terbesar
bagi saudara B adalah persatuan dengan Yesus dan bukan mengandalkan dirinya sendiri. Demikian juga dengan kita. Kenapa? Membina Keluarga Sehat halaman 155 paragraf 2 menyatakan, cinta akan kemasyuran dan roh percaya diri didorong yang ternyata membawa kematian kepada jiwa itu. Mengapa percaya diri membawa kematian atau fatal kepada jiwa? Counsels on Health halaman 383 paragraf 2 menyatakan, Anda harus menjaga jiwa Anda sendiri dari dosa, keegoisan, kecukupan diri, dan percaya diri. Jadi, percaya diri sendiri itu adalah dosa dan tidak heran fatal, sebab upah dosa adalah maut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lift him up halaman 331 paragraf 3 menasihatkan. Kemudian lepaskan mata Anda dari diri Anda sendiri dan dorong harapan dan kepercayaan pada Kristus. Biarlah harapanmu tidak terpusat pada dirimu sendiri, tetapi pada Dia yang telah masuk dalam tabir. Yang perlu kita lakukan adalah jangan andalkan diri sendiri, tetapi andalkan Yesus yang saat ini ada di dalam bilik Maha Suci sebagai imam besar atau pengantara kita kepada Bapa. Karenanya, Sons and Daughters of God halaman 328 paragraf 2 menutup. Marilah kita dalam segala keadaan menjaga kepercayaan diri kita di dalam Kristus. Dia harus menjadi segalanya bagi kita, yang pertama, yang terakhir, yang terbaik dalam segala hal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang sangat baik bagi kami, agar kami tidak mengandalkan diri sendiri. Tetapi biarlah dalam diri kami, yang kami andalkan adalah Yesus Kristus. Kepercayaan diri kami terdapat di dalam Dia. Dialah yang harus menjadi segalanya bagi kami. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.